Cuma di Quick Pro, trading jadi lebih satset. Bisa lot kecil mulai 0,01 dan free swap. Mau jadi trader jago? Download Quick Pro. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan. Ya, selamat siang semua. Jadi kita mau lihat lagi ya untuk gold ya. Mungkin kalian juga terheran-heran kenapa gold itu bisa naik sampai 2480 berapa ini tertingginya ya hari ini ya. 2482,4 gitu teman-teman ya. Padahal kalau kita lihat di sini kayaknya USD masih di sini-sini aja gitu kan. Kemudian kita lihat lagi kayak GBP USD ini masih di sini-sini aja gitu kan, nggak kemana-mana juga gitu. Lalu untuk Euro USD juga sama, nggak kemana-mana kan. Tapi gold ini dia menciptakan suatu gejolak pasar yang cukup amazing ya. Kalau saya lihat ya dia bisa naik sampai 2482 gitu teman-teman. Jadi ini adalah new record ya, atau new ATH baru yang memang indikasinya itu kalau kita pantau bisa memberikan dampak ya, atau bahasa itu bukan memberikan dampak, sorry, tapi ini adalah dampak dari ya hasil speech dan juga FOMC dari Mr. Powell atau ketua The Fed ya, kalau suku bunga itu akan dipangkas dalam waktu dekat ini gitu ya. Intinya pemangkasan suku bunga ya itu tuh semakin jelas di depan mata gitu teman-teman. Jadi inilah yang sebenarnya membuat gejolak pasar tuh bergairah lagi ya, para buyer-buyer yang tercinta ini pada keluar lagi gitu teman-teman. Oke, jadi kalau kita lihat ya, mungkin saya mau analisa dulu. Tadi kan sebenarnya saya mau sambil buat Fibo ya, cuma saya mikir apa nggak sekali kita tunggu OI data ya. Jadi ini OI data udah keluar juga, jadi kita bisa sambil mantau ya biar langsung all in one analisanya. Nah ini untuk intraday ya, kemudian ini untuk yang long range nya dia gitu. Nah ini saya pakai Fibo extension. Kenapa bang pakai Fibo extension? Karena di sini tidak ada resisten lagi teman-teman, jadi kita cuma bisa pakai Fibo extension atau bisa pakai pivot level ya, central pivot level ya, ataupun pivot R1 sampai R3 nya gitu teman-teman. Oke, tapi sebelum kita bahas ini lebih lanjut ya, kita mau bahas dulu untuk news hari ini. Kita coba lukit-lukit dulu untuk news hari ini. Jadi untuk hari ini kita ada dari Euro ya, jam 2 siang ya, sorry bukan jam 2 siang tapi jam berapa ini, jam 4 sore ya, 16.00 jam 4 sore. Lalu untuk USD kita ada crude oil inventory, selebihnya sih belum ada ya. Untuk yang head impact-nya baru ada medium impact ya, medium impact lumayan banyak sih sebenarnya di sini gitu. Ya kemudian dari OI ya, ini OI-nya udah muncul juga nih gitu. Oke, sebentar. Kita lihat dulu ya di sini. Kita ngobrol santai aja pokoknya. Oke, kita lihat dulu untuk OI data. Kita lihat opennya harganya berapa hari ini, di 2467, berarti kita ambil 2465 ya, 2465. Jadi kemarin itu kan kalau kita lihat juga sebenarnya OI data kan ada juga ya sampai 480 ya, kalau kita lihat ya video yang kemarin gitu di TikTok saya ada update. Nah ini kita mau ambil 465 dulu ya, kita ambil dulu di sini. Ini pakai 0 DTE ya karena udah saya setting juga. Lalu kita lihat di atas 465 itu ada 470, kemudian 480, 485 resisten. Oke. Lalu ini mantap sekali teman-teman, 2500 gitu. Ini masih sama sih sebenarnya kayak kemarin ya, nggak banyak perubahan ya. Target utamanya masih di sini, lalu di atas 2500 di 2520 gitu. Nah ini kalau di bawah 2465 berarti nah ini cukup padat ya. Kalau di sini kita lihat nih 2450 ya sampai 430. Ini multiple support ya untuk si gold ya. Dan lalu supportnya lagi tuh terakhir ada di 2425 gitu. Di bawahnya itu ada di 2410 sampai 2400-an gitu teman-teman. Ya, lebih banyak sih soalnya call di bawah ya gitu. Dan put money yang di bawah pun ada di 2440 ya pemenangnya. Lalu ada di 2405 ya, lalu ada di 2410 gitu teman-teman. Tapi kalau untuk call bagian bawah memang cukup tebel ya, sehingga memang untuk saat ini mungkin naik
menaikkannya ke 2500 masih mungkin, cuma tidak akan bisa bertahan cukup lama ya, karena call di sini tuh masih cukup kosong dan put money pun belum ada gitu ya. Jadi mungkin dia akan bermain-main dulu di bawah 2500 ini ya, misalkan kayak range 2480 sampai 2420-an gitu ya teman-teman ya gitu. Sebenarnya kalau paling memungkinkan sih range-nya itu main di 2425 sih, 2425 sampai 2480-an, karena memang range yang mereka ini cukup lebar gitu ya. Dan ini crowd area banget sih di area sini. Kalau kita lihat lagi, memang untuk big ordernya sih untuk 1 DTA ya atau day to expire itu ada di 415 gitu ya. Ini cukup crowded di sini ya, 415 420 gitu. Jadi memang potensi dia untuk turun ke sini lagi tuh masih cukup besar. Ini yang 1 DTE udah ada pemesanan cukup banyak ya di sini. Lalu 440 juga ada nih ya, 440 juga ada si 1 DTE, lalu 450 juga ada nih di 1 DTE. Cuma memang paling crowded ya atau paling banyak ordernya itu di sini ya, di 415 420 gitu teman-teman. Sampai 2 DTE pun ya ini masih ada nih ya, yang cukup besar yang nunggu di sini gitu. Oke. Lalu ada lagi sebenarnya di 2400 sih. Ini psychology level ya dari si gold ya. Di 1 DTE belum ada, tapi 2 DTE yaitu dia ada di 2400. Jadi kemungkinan 2 hari lagi dia bisa mencapai level 2400-an gitu. Tapi perlu diingat ya, saya bukan cenayang, ini cuma berdasarkan dengan data yang ada gitu ya teman-teman ya gitu. Oke, jadi nggak pakai feeling-feelingan nih gitu, saya juga bukan cenayang, jadi ini saya baca dari data si OI data ini gitu teman-teman. Oke, selebih kita serahkan ke market gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Yang penting kita punya pandangan dulu. Jadi fungsinya dari si OI data ini ya memberikan kita pandangan. Oh iya, berarti gold ini ya di atas harga open dia potensi ke sini 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 sini. Ya kan? Di bawah harga open dia potensi ke sini 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 sini. Terus 1 DTE, 2 DTE itu kemana gitu kira-kira. Nah, di situ kita punya bayangan sehingga kita bisa lebih siap dalam menghadapi market itu sendiri gitu teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, untuk saat ini ya, ini kan daily, kita pakai time frame daily dulu gitu. Ini bullish candle, bullish candle, bullish candle, bullish candle, bullish candle gitu. Nah, banyak nih bullish candle-nya gitu. Kemudian yang perlu kita pantau lagi adalah area breakout ini. Oke, ini breakout zone ya. Itu di 450. Ya, ini perlu kita pantau. Kenapa? Karena ini bisa di area support ya. Untuk si gold itu sendiri gitu teman-teman. Di sini supportnya. Lalu resisten ini mana bang? Nah, resisten di sini. Kalau kita berdasarkan Fibo ya, ini kan saya tarik Fibo extension dulu nih yang pertama-tama ya kan. Tariknya dari mana? Dari sini ya, turun ke sini. Oke, sampai sini tariknya. Nanti ketemu nih hasilnya di sini. Ini kan satu tren sebelum breakout kan. Ini kan tren breakout dia nih. Nah, ini tren breakout dia. Ini satu tren sebelum breakout ya kan. Berarti saya tarik di sini. Nah, ketemulah di sini Fibonya gitu. Ya, Fibonya ketemu di 127.494 gitu atau mendekati 2500 gitu, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kalian punya cara tarik Fibo yang berbeda, ya itu nggak masalah ya. Karena memang setiap trader pasti punya cara tarik Fibonya masing-masing gitu, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pandangan yang berbeda, boleh banget nih kalian sharingkan di kolom komentar gitu ya, jangan malu-malu gitu. Kalau malu-malu nanti saya juga maksudnya kayak bingung kalau harus ngeresponnya gimana ya kan. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan terus kalian tegas dalam menyampaikannya kan enak, jadi kita juga bisa saling berbagi pandangan ya ke depannya gitu teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, memang ini kalau memang hasil ya last candle ini ya dia bisa tutup doji ya, kemudian besok dia penurunan, berarti di sini ada rejection ya, atau bahasa itu kayak burning star gitu terbentuknya. Nah, kemudian di sini lagi ya, ini kan masih doji, artinya belum confirm ya dia untuk turun gitu. Ini baru day one ya doji setelah dia bullish ya kan. Nah, mungkin hari besok lah dia turun, atau mungkin nanti malam gitu, itu juga bisa gitu ya teman-teman ya. Ya, tapi let's see ini bagaimana. Coba nanti kita cek di intraday ya, ini kan daily gitu. Kalau intraday sih kayak masih mau ngegas ke 2494 gitu ya. Kemudian
dari CPR. Nah, hari ini kalau kita lihat ya, CPR-nya besar, range CPR-nya besar, beda sama kayak yang kemarin nih ya. Kalau kemarin kecil kan, nah makanya saya bilang kemarin kalau akan ada good movement ya dari si gold ini sendiri. Kenapa? Karena CPR-nya kecil. Tuh, sedangkan untuk hari ini tuh CPR cukup besar, yang menandakan bahwa sebenarnya hari itu agak rada kurang sentimennya atau sideways gitu teman-teman. Cuma memang karena dia sudah berada di ATH yang baru ya, jadi memang potensi lebih besarnya untuk saat ini adalah turun gitu teman-teman. Oke, turun kemana? Paling mentok itu untuk support terdekat dia itu di 450 ya. Kemudian ada lagi di 430 ya, di sini 430, dan ada lagi itu di sini nih, nanti kita buatkan di intraday-nya gitu. Ini level berapa nih? Di 417 gitu teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan dari 4 hours memang ini ada doji 1, doji kedua, doji 1, doji 2, nah ini bentuk doji lagi ya. Yang menunjukkan sebenarnya pas itu lagi akumulasi atau lagi menentukan nih mau kemana the next movementnya dia gitu. Nah ini untuk CPR ya, CPR itu ada di level harga kurang lebih 2453. Jadi kalau misalnya mau sell untuk hold long term ya, much better kita tunggu dia breakdown dari area CPR ini gitu teman-teman. Oke, berarti 2450 ke bawah gitu. Nah kemudian untuk R1 ya, di sini R1 kita lihat ada di level kurang lebih sini 2485. Lalu untuk R2 nya itu ada di 2500, dan R3-nya itu ada di 2535 ya di sini. Nah, ini yang 2500 ini cocok nih. Ya, maksudnya sesuai pandangannya. Ini juga 2845 juga masih oke, masih masuk sama OI data ya, 2085 di sini, 8085 ya kan di sini, lalu 2500-an gitu. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini untuk yang daily ya kan. Kalau support sih, kalau kita ngomongin support dari CPR ya, S1-nya itu ada di sini, S1-nya dari 2436 ya, bertepatan dengan order block yang di sini. Lalu S2-nya itu ada di sini 2402 ya. S3-nya itu ada di sini ya, 2386. Nah, kemudian ini kita dari intraday ya. Intraday saya pakai time frame yang tadi sih saya sempat entry sebenarnya gitu. Jadi saya sempat entry sell, dan puji Tuhan ya bisa recovery hasil loss yang kemarin. Yang kemarin kan saya cerita tuh ya, kalau saya ada entry sell di 2430-an ya. Terus SL tuh ya kan. Nah, saya belum ada entry sell lagi. Tadi baru saya entry sell di sini ya kan. Di 2472 ya. Sampai SL tuh di 2476 ya. Pokoknya ini kan ada order block ya, terus ya turun. Nah ini kan ada short satu. Nah ini ada short karena dia udah breakout turun ya kan, dia pretest ke area order block dia nih ya kan. Terus ada, kalau kita baca candle juga ini seperti bearish engulfing, dan didukung dengan volume yang besar juga ya. Di sini volume sellernya cuma lumayan besar ya, bahkan bisa makan si buyer itu ya. Jadi saya entry sell di sini gitu teman-teman. Oke ya, puji Tuhannya sudah TP 3 dan memang udah recovery ya. Ini kurang lebih 100 pip udah running gitu teman-teman. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Jadi kalau untuk saat ini ya, kalau saya pantau ini jadi patokan utama kita dulu. Ya, ini zonanya jadi patokan utama kita dulu. Itu di 2471 sampai 2475 ya kan. Terus zona kedua untuk saat ini, karena kita sudah ada patokan untuk dia rejection ya, ini ada di sini zona kedua. Yang kalau gini kan enak ya, kita jadi punya patokan juga. 2482 sampai 2479 ya kan. Lalu the next zone-nya lagi itu tadi ada di kurang lebih 85 di sini 85. Oke, nggak apa-apa, kita cari lagi itu tadi di sini 94 ya, 94 berarti sini. Oke, ini ya. Berarti ya in case dia naik ya, break dari 82, udah kita jangan sell lagi tuh. Kita tunggu sell lagi nanti kurang lebih di 95 94 gitu, di area golden zona Fibo 127 poin apa tuh ya tadi, 127
poin 2 ya di sini. Baru kita coba cari selling point lagi. Berarti di atas 482 ya untuk saat ini. Itu kita cari posisi buy, apa itu pasti breakout zone-nya dia lagi gitu teman-teman. Dan dia pasti buat ATH baru lagi gitu kan, di spike lagi ke atas. Nah, cuma selama kita masih dapat ini ya, itu masih coba kita cari dulu nih setup sell sebisa mungkin itu ya gitu. Dan kalau kita lihat juga ya, ini posisinya ini ada support nih. Ya support dari mana bang? Ini support sebenarnya support struktur harga sih gitu. Ini support struktur harga. Jadi kalau kita pantau kayak begini, ini saya pakai 15 menit ya. Ini ada 1 2, ini kan dari sini ke sini. Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Oke ya kan. Oh. Terus yang ini yang tadi tuh di sini kan. Nah, ini begini. Terus ini lagi 1. Sorry. Ini begini, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu. Nah, ini kan short sih di sini ya kan. Karena dia sideways dulu di sini ya kan. Kenapa posisi ini? Nah, sini sideways dulu baru dia lanjut naik. Gitu. Jadi dia buat high baru gitu, teman-teman. Nah, ini dia posisi ada short ya, change of character di sini. Gitu. Makanya ini dia retest ya, base-nya dia. Kemudian dia baru lanjut untuk turun lagi gitu. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini masih jadi supportnya nih di 2458 sampai 462 gitu. Break dari sini targetnya itu di 2400 berapa tuh, 50 nya mana tadi ya, 50 nya 50 sini ya, 5 nih targetnya ke sini, break dari sini targetnya ke sini 449 atau 450 gitu teman-teman. Lalu nanti the next target dia kita ngincer di sini nih gitu. Itu ada kurang lebih di level harga berapa ini, 2334 sampai 2330 ya, atau sorry 2429 gitu teman-teman. Nah, di sini ini target 1, target 2 gitu teman-teman. Oke ya, jadi itu ya yang ingin saya sampaikan pada kalian. Dan untuk saat ini pun sebenarnya maaf ya saya batuk, dari pergerakan harga yang saat ini ya, ini kalau kita samakan nih gitu. Nah, begini ya, volume itu masih mendominasi pihak seller gitu ya. Selama kita lihat nih di 15 menit belum ada ya kan seller yang bisa dimakan sama buyer, berarti sebenarnya masih aman gitu. Tapi misalkan in case dia pullback ya, masih rebound ya, dia udah akumulasi terus kalian lihat oh volumenya ini lebih besar buyer nih gitu, kayak ini kan naiknya besar ya kan. Nah, berarti kan posisi dia lebih cenderung untuk naik gitu teman-teman. Sama kayak ini ya nih, kalau kita lihat nih ya kan, sorry nih saya perbaikin dulu, miring-miring jadi ya. Kayak ini nih. Oke, di sini. Nah, kita lihat nih. Ya, dia break dari akumulasi. Ini kan akumulasi nih. Nah, dari fase akumulasi terlihat nih. Volume 1, candle 1, candle 2, volume meningkat yang ini. Nah, yang ini meningkat gitu. Berarti bayarnya tuh lebih besar gitu. Dan itu potensi dia untuk naik itu lebih besar gitu, teman-teman. Kalau ini masih didominasi oleh pihak seller sih gitu. Jadi menurut saya sih masih aman ya. Tapi kalau misalnya kalian punya pandangan lain, bolehlah kalian bantu-bantu untuk share ya, siapa tahu kan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang nonton di Juna Trading ID ini gitu. Oke, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Nanti untuk the next update-nya akan saya update lagi di YouTube Juna Trading ID ya, karena banyak banget dari kalian yang minta request update di YouTube daripada di TikTok. Oke, gak masalah ya, pasti akan saya tetap update di YouTube untuk kalian semua. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.